bayar utang kamu, Mas. Iya, Mbak. Saya akan lunasi utang saya. Enggak, Mas. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bayar utang kamu sekarang juga. Kalau enggak, saya akan laporkan hal ini sama istri dan orang tua kamu. Capek ya? Iya, Mas. Adalah Nofrianto, warga desa Petekean, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Pekerja serabutan juga sebagai kuli bangunan demi menafkahi istri yang telah dinikahinya sejak 3 tahun lalu. Akhirnya bisa istirahat. Iya. Alhamdulillah. Wah, ada gorengan. Enak nih gorengannya. Nih, monggo. Mantap. Pas banget ya. Pas banget. Oh iya. Saya pulang dulu ya. Hah? Pulang dulu ya. Ya, besok kita kerja lagi. Nah, Ya. ya. Pak, aku capek, Pak. Capek. Mau sampai kapan, Pak, hidup kayak gini? Mau sampai kapan? Dasar kamu istri nggak tahu diri. Kamu harusnya bersyukur punya suami kayak saya. Tega kamu, Pak. Berani kamu main tangan sama aku. Aku udah nggak sanggup, Pak, hidup sama kamu. Aku mau kita pisah aja. Aku mau pergi ke rumah orang tua aku. Aku udah nggak bisa, Pak, kayak gini. Nggak bisa. Tega kamu, Pak. Aku udah nggak bisa, Pak, hidup kayak gini sama kamu. Aku selalu sabar ngadepin kamu. Kamu nggak pernah ada tanggung jawabnya sama aku, Pak. Aku selalu nahan semuanya, tapi kamu nggak pernah ngertiin perasaan aku, Pak. Mending kita pisah. Tak ada jalan lain, sang istri memutuskan meninggalkan Nofrianto karena sikapnya yang kasar. Ia memilih kembali ke rumah orang tuanya. Semalamnya mana ya? Sejak berpisah dengan istrinya, Nofrianto hidup seorang diri. Lewat sosial media, ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Rostina yang sedang bekerja di negeri Singapura. Coba aku chat. Halo, Rostina. Namanya Nofrianto. Boleh dong.
Kamu asli Jepara ya? Ternyata orang Jepara juga. Mudah-mudahan bisa ketemu Rostina nih. Menurut keterangan pihak keluarga, korban ini adalah orangnya tertutup dan pendiam. Ia berinisiatif merantau menjadi TKW ke Singapura untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Gimana ya? Saya kan udah gak kerja. Tak lagi punya kerjaan, Nofrianto dilanda gelisah dan kebingungan. Ia tak lagi punya penghasilan. Lalu terpikir olehnya untuk meminjam uang kepada Rostina, wanita kenalannya di sosial media. Aku coba pinjam duit ke dia aja deh. Semoga aja dia ngasih. Halo, Apa kabar nih Mbak? alhamdulillah Mas, baik. Syukur deh kalau gitu. Mbak, enak ya Mbak ya kerja di Singapura? Gajinya besar lagi ya? Alhamdulillah Mas ya, dienakin aja, namanya juga kerja. Oh ya, tumben Mas nelfon, ada apa ya? Iya Mbak, gini Mbak, saya kan udah gak kerja. Saya juga lagi butuh uang ini Mbak, karena istri saya sakit Mbak. Boleh nggak Mbak saya pinjam uangnya Mbak? Oh, ternyata Mas udah punya istri. Saya pikir masih sendiri. Aduh gimana ya Mas, kita kan belum kenal. Jadi saya tuh nggak berani minjemin uang sama Mas. Ayolah Mbak, kita kan sama-sama orang Jepara Mbak. Masa Mbak mau biarin gitu aja saya lagi kesusahan gini Mbak? Saya nggak banyak-banyak kok Mbak. Cuma 3.150.000 aja. Aduh, gimana ya Mas? Soalnya saya nggak berani. Kita kan baru kenal, apalagi di sosial media. Aduh, maaf ya Mas. Ayolah Mbak, saya mohon. Saya janji, uang yang saya pinjam pasti saya balikin lagi. Saya jamin Mbak. Mbak tenang aja deh. Saya tinggal di desa Petekean, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Mbak. Jadi Mbak nggak usah takut Mbak. Bujukan Nofrianto meluluhkan hati Rostina. Uang sebanyak 3 juta rupiah lebih dipinjamkan Rostina kepadanya. Jadi nanti Masnya kirimin aja nomor rekeningnya. Tapi bener ya Mas ya, kalau saya ke Jepara, uangnya harus diganti ya. Sementara Nofrianto berjanji akan melunasi utangnya ketika Rostina pulang ke Jepara. Ada-ada aja. Pinjam uang. Uang 3 juta, uang banyak bagi seorang pekerja migran seperti Rostina. Apakah Nofrianto akan menepati janji melunasi utang Rostina secepatnya? Tetaplah diwaspada. Setelah 2 tahun bekerja di Singapura, Rostina memutuskan pulang ke Jepara. Adek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya ampun, Nak. Ya Allah Ibu. Ya ampun. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ibu rindu banget. Iya Kak, aku juga seneng banget akhirnya kita bisa kumpul lagi. Iya. Iya sama, aku juga rindu.
rindu banget pengen pulang ke sini. Ayo kita masuk. Kebetulan ibu udah masuk. Pasti bisa saya rasa pesan aku ya Bu ya. Yuk, ayo deh. Iya. Setelah intens berkomunikasi, korban percaya bahwa memang tersangka ini memang warga Jepara dan akhirnya bersedia untuk meminjamkan sejumlah uang kepada tersangka. Oh ya, gimana kabarnya si Novrianto ya? Dia kan janji mau balikin. Di kampungnya di Jepara, Rostina teringat Novrianto yang berjanji akan melunasi utangnya. Rostina mencoba menghubungi Novrianto. Namun kali ini Novrianto seperti hilang di telan bumi. Ponsel Novrianto tidak bisa dihubungi sama sekali. Jangan-jangan dia mau nipu lagi. Kakak, kenapa marah-marah sih? Kenapa? Aduh Dek, kakak tuh habis telepon orang namanya Novrianto. Dia tuh habis minjem uang sama kakak. Kakak kenal di mana? Dan dia tinggal di mana? Kakak tuh kenalnya dari sosial media waktu kakak di Singapura. Katanya sih dia orang Jepara. Kakak jadi nyesel pinjemin uang sama dia. Aduh Kak, harusnya kita tuh hati-hati. Jangan gampang percaya sama orang yang kita nggak kenal, Kak. Iya sih. Rostina gelisah. Sikapnya yang tak biasa memancing rasa tanya dari sang adik. Namun sepulang dari Singapura, korban berniat untuk menagih uang tersebut kepada tersangka. Hanya saja saat di rumah tersangka terjadi cekcok antara korban dan tersangka karena tersangka hanya berjanji dan ternyata belum bisa membayar hutang yang dijanjikan. Rumahnya di mana ya? Kayaknya sih nggak jauh dari sini deh. Rostina tidak tinggal diam. Ia mencari tahu keberadaan Novrianto yang mengaku tinggal di desa Petekean, Kecamatan Tahunan. Permisi Pak, maaf ganggu. Oh, iya Mbak. Bapak kenal sama Novrianto? Siapa? Novrianto. Iya. Kalau nggak salah dia tinggal di deket-deket sini nih Mbak nih. Ada apa Mbak ya? Oh enggak, ada perlu aja. Gimana ya Pak rumahnya ya? Rumahnya kalau nggak salah deket gang itu nomor 2 ya. Nah, masuk ke dalam aja Mbak. Oh, berarti nggak jauh ya Pak ya? Oh, dari iya, Mbak. sini ya. Kalau begitu terima kasih ya Pak ya. Informasi Pak. Ya Mbak, sama-sama. Iya.
taruh di sini, nanti takut ketahuan sama ibu lagi. Rostina hilang nyawa di rumah Nofrianto. Kejinya, jasad Rostina disembunyikan oleh Nofrianto di dalam gudang yang ada di rumahnya. Niat menagih hutang Rostina seperti mengantar nyawa pada orang yang belum lama ia kenal. Sadis, Rostina harus tewas. Keji apa lagi yang akan dilakukan Nofrianto demi menghilangkan jejak? Jangan kemana-mana, waspada, segera kembali selepas jeda. Jasad Rostina disembunyikan Nofrianto di gudang di rumahnya. Keesokan harinya, aksi keji Nofrianto berlanjut. Jasad Rostina dimasukkan ke dalam kantong laundry berukuran besar. Barang-barang milik Rostina juga diambil oleh Nofrianto. Dengan menggunakan sepeda motor milik Rostina, Nofrianto membawa jasadnya sambil mencari tempat yang aman untuk ia buang. Perjalanan Nofrianto terhenti di sebuah area perkebunan supi di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri. Ia hilang akal. Nofrianto membuang jasad Rostina begitu saja. Sepandai-pandainya Nofrianto menyimpan kejahatan, terkuak juga ulah sadisnya. 3 hari setelah kejadian, masyarakat Jepara digegerkan dengan penemuan jenazah terbungkus tas laundry di perkebunan Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Setelah dilakukan proses identifikasi dan otopsi, polisi memastikan identitas mayat yang ditemukan tersebut adalah Krisnawati, warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan. Itu kemarin kami melakukan klarifikasi kepada salah satu keluarga yang diduga keluarga, kemudian kami hadapkan suaminya ke jenazah, kemudian yang bersangkutan meyakini bahwa korban adalah istri yang bersangkutan yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan nama Krisnawati yang sempat dicari melalui media sosial. Kurang dari 24 jam setelah penemuan mayat korban, Satreskrim Polres Jepara bersama tim Polda Jateng berhasil meringkus NA yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap LS dan SG, 2 penadah ponsel dan sepeda motor milik korban yang dijual oleh NA. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap motif NA membunuh korban Krisnawati, yakni merasa sakit hati saat ditagih hutangnya oleh korban. Modus operandi itu jadi tersangka merasa kesal dengan korban dikarenakan korban menagih hutang kepada tersangka dengan ancaman akan memberitahukan istri tersangka, sehingga kemudian tersangka mencekik leher dan membuka korban hingga meninggal dunia. Selanjutnya tersangka membungkus jasad korban dengan karung dan dimasukkan ke dalam tas laundry dan membuangnya ke area perkebunan. Karena ditagih uang. Sakit hati gitu ya? Berapa hutangnya, Mas? 3.150.000. Ya itu waktu cekcok itu langsung. Itu kamu apakan, Mas? Hah? Itu kamu apakan?
saya cekek, Pak. Atas perbuatannya, tersangka NA dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara dua tersangka lain yakni LS dan SG dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.